Oke, ini adalah penampakan dari telur pertama kita. Kita ada 3 telur. Nah, ini yang pertama yang kita pecah terus kita masukkan ke dalam cawan Petri. Identifikasi dari telur ini kurang lebih telur ini berumur 48 jam atau 2 hari. Kenapa kita masukkan ke dalam umur 2 hari atau 48 jam? Karena pada hasil pengamatan awal embrio mulai terlihat jelas, sudah terlihat memanjangkan blastodermnya yang berkembang menjadi embrio. Pada blastoderm terdapat ini guys ya, kelihatan banget garis-garis merah yang menunjukkan permulaan atau awal mulanya sirkulasi darah. Nah, ini jadi untuk telur 1 atau telur yang pertama itu berumur 2 hari atau 48 jam. Oke, ini objek yang kedua atau telur yang kedua. Berdasarkan hasil pengamatan kami kemarin, struktur embrio ini udah kelihatan kan, ini yang merah ini jantung. Nah, ini yang merah ini jantung teman-teman. Dan pembuluh darahnya tuh seharusnya di sini. Nah, ini karena telurnya ini kemarin pas kita mecahnya tuh nggak hati-hati, jadi agak rusak nih, agak pecah ini telur kuningan, yolknya tuh agak pecah guys. Jadi ya kami minta maaf, seharusnya ini bentuk C-nya tuh kelihatan banget. Karena kemarin kita mecahnya nggak hati-hati, maka huruf C-nya tuh nggak kelihatan, yang kelihatannya adanya jantung dan pembuluh darah. Nah, ini umur dari telur ini kurang lebih berukuran 5 hari nih teman-teman. Kenapa kita masukkan ke dalam 5 hari? Karena embrio telur ayam pada umur 5 hari itu sudah terlihat nih adanya jantung dan pembuluh darah. Nah, ini makanya ini kan yang merah ini jantung ya kan, dengan calon pembuluh darah, bukan calon pembuluh darahnya. Makanya yang ini digolongkan sebagai telur yang berumur 5 hari. Makanya kemarin pas kita identifikasi, ini objek yang kedua ini termasuk ke dalam 5 hari ini teman-teman. Oke, thank you. Kita lanjut ke objek yang ketiga. Oke, ini untuk objek yang terakhir atau objek yang ketiga untuk telur ayam. Agak spesial nih teman-teman, pas kita buka kemarin, wah udah ada itu ternyata. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kemarin, telur ini kita kategorikan ke dalam umur yang 17 hari nih teman-teman. Kenapa kita tuh menunjukkan kenapa kita menggolongkan telur ini ke dalam umur 17 hari? Karena pas kita pecah terus kita objeknya kita lihat, ini menunjukkan adanya perubahan struktur embrio nih teman-teman, dari objek 1 yang tadi dengan objek yang kedua, terus objek yang terakhir ini udah kelihatan banget gitu. Adanya jantung, mata, pembuluh darah, serta mata kaki itu udah terlihat semakin jelas dan semakin berkembang embrio memiliki bentuk kepala yang telah normal nih. Kelihatan banget nih kepalanya nih teman-teman. Terus parunya terletak sempurna gitu di bawah sayap kanannya teman-teman. Dan yang paling kenapa kita golongkan ke dalam 12 hari, karena sudah munculnya bulu nih teman-teman. Kemungkinan ini bisa menetas 2 hari lagi pada 19 hari, pada hari ke-19 atau hari ke-21 nih teman-teman. Karena umur ayam, umur telur ayam, ada yang bilang 19 hari dan ada yang bilang 21 hari ini teman-teman. Jadi nggak semuanya tuh nggak sama ya, kemungkinan ini kami kategorikan ke dalam umur 17 hari ini teman-teman. Oke, ini objek telur ayam yang terakhir. Kita lanjut selanjutnya, video yang selanjutnya. Selamat menonton. Nah, oke, kita lanjut ke pengamatan yang kedua, yaitu pengamatan terhadap telur kodok. Nah, ini gambar dari telur kodok yang setelah kita ambil dari sungai terus kita masukkan ke dalam ember. Ini benar-benar murni dari sungai teman-teman. Nah, dia berjumlah ratusan,
terus ia menyatu memanjang mirip biji selasi ya. Nah, ini objek yang akan kita amati untuk pembahasan pada video ini. Tetap jangan kalian skip, tetap tonton sampai habis. Oke, lanjut ke objek yang kedua. Ini objek dari telur kodok yang kita masukkan ke dalam pinset. Seharusnya ini kita pakai mikroskop karena kemarin pas di laboratorium mikroskopnya nggak bisa dipakai, ya kami minta maaf. Nah, ini telur kodok atau katak kurang lebih berumur 8 hari nih teman-teman. Kurang lebih umurnya tuh 8 hari. Seharusnya kalau kita pakai mikroskop, karena ini kita pakai loupe, nggak terlalu jelas mana morulanya. Saya minta maaf untuk objek ini sepertinya kurang berhasil praktikumnya. Kenapa kurang berhasil? Yang pertama, untuk alat dan bahannya kurang memadai, dan kami minta maaf, lagi-lagi minta maaf karena untuk gambar tidak terlalu jelas nih. Kita lanjut ke objek yang kedua. Nah, ini objek yang ketiga, telur kodok yang udah menjadi berudu, berumur 1 hari nih teman-teman, sekitar 24 jam. Nah, kami minta maaf untuk gambar tidak terlalu jelas, dan karena airnya itu udah keruh dan banyak kecebong yang mati, jadi gambar objek tidak terlalu jelas pas kita fotonya nih teman-teman. Kami minta maaf. Jadi untuk telur kodok itu ada yang pas kita bawa bahannya kemarin, ada yang berumur 8 hari dan ada yang kecebong yang berumur 1 hari. Mungkin hanya itu untuk penjelasan mengenai telur kodok. Organ tubuh yang ada pada mencit yang baru saja kami bedah ini, yaitu yang pertama ini adalah gambar dari jantung. Ini adalah gambar dari jantung. Nah, lalu yang di belakangnya ini yang warna merah muda, ini adalah paru-paru, bentuk dari paru-paru. Nah, yang besar ini, kiri dan kanan ini, yang seperti ini adalah hati. Nah, yang di tengahnya ini yang berwarna kuning, ini adalah pankreas atau empedu yang warna kuning. Nah, sedangkan yang di belakangnya ini yang bentuknya seperti kacang merah, ini adalah bentuk dari ginjal. Nah, yang ini adalah bentuk dari usus besar. Yang ini adalah bentuk dari usus besar, sedangkan yang ini adalah bentuk dari usus halus. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, ini adalah bentuk dari mencit yang normal. Nah, sedangkan maaf sebelumnya, yang pertama tadi itu adalah mencit yang sudah disuntikan dengan bahan pengawet. Nah, yang ini yang normal itu sama, yaitu ini adalah jantung. Ini adalah bentuk dari jantung. Yang di belakangnya ini adalah paru-paru. Nah, ini adalah hati. Ini hati. Mana empedunya? Mana empedunya yuk? Kagak ada empedunya, Cak. Udah pecah kali. Kayaknya empedunya udah pecah. Oke, udah lanjut aja. Nah, yang ini adalah usus besar. Ini usus besar. Yang ini sama aja, ini usus kecil. Nah, usus kecil. Nah, ini adalah bentuk embrio dari si mencit yang normal tadi. Sedangkan yang pertama tadi itu kita tidak menemukan embrionya. Nah, ini adalah bentuk dari plasentanya dan ini embrionya. Ini adalah embrio dari mencit tadi. Nah, yang ini adalah plasentanya. Ini adalah embrionya. Oke.